Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah Kementerian Kesehatan mengungkapkan 3 pasien anak meninggal akibat hepatitis akut misterius, banyak beredar informasi terkait penyebab penyakit ini. Salah satunya dikarenakan vaksin COVID-19. Ya, tapi apakah benar hepatitis akut ini disebabkan oleh vaksin COVID-19 dan kenapa masih dianggap misterius? Berikut diskusi bersama Rizka Andalina. Beberapa hari lalu kita dikejutkan dengan kematian 3 anak karena hepatitis akut misterius. Yap, misterius. Begitu para ahli menyebutnya. Nanti saya jelaskan kenapa. Tapi yang bikin orang-orang panik adalah banyak pesan beredar di media sosial, entah sumbernya dari mana. Ada narasi yang bilang penyakit ini karena vaksin COVID-19, bahkan dikaitkan dengan konspirasi. Ingat, 2 hal tadi belum tentu benar. Supaya jelas, hari ini saya akan berdiskusi dengan perwakilan Badan Kesehatan Dunia WHO, kemudian mencari tahu dari Kementerian Kesehatan dan Satgas Kewaspadaan Hepatitis Ikatan Dokter Indonesia. Kita mulai diskusi, saya Rizka Andalina. Hepatitis akut misterius ramai diperbincangkan setelah 3 pasien anak di Indonesia meninggal akibat penyakit ini. Sementara di 12 negara, jumlah kasus hepatitis akut ini sudah mencapai 173. Paling banyak ada di Inggris, 114 kasus. Kementerian Kesehatan Indonesia langsung merespon kasus ini. Ketiga kasus ini usianya 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun. Yang 2 tahun itu belum mendapatkan vaksinasi, yang usia 8 tahun baru mendapatkan vaksinasi 1 kali, dan yang 11 tahun sudah mendapatkan vaksinasi. Ketiganya COVID negatif ya. Dan kita sudah melakukan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI, melakukan investigasi kontak mengenai faktor resiko. Kalau kita melihat dari data yang ada, 1 kasus itu pernah sebenarnya memiliki penyakit lainnya ya. Jadi ada penyakit lain yang kemudian pada kasus yang kita duga kemungkinan hepatitis akut ini. Hepatitis akut misterius biasa terjadi pada anak di bawah usia 16 tahun dan ada sejumlah gejala yang bisa diwaspadai. Seperti gejala kuning, sakit perut, muntah, diare mendadak, buang air kecil berwarna kuning tua, buang air besar berwarna pucat, kejang, dan penurunan kesadaran. Gejala hepatitis akut sudah diketahui, tapi pertanyaannya kemudian kenapa sampai disebut hepatitis akut misterius? Umumnya penyebab yang biasanya itu hepatitis A, B, C, D, E, tetapi kasus yang ini bukan disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, dan E ini. Meskipun belum diketahui penyebabnya, tetapi ada beberapa virus yang diduga berperan. Beberapa virus itu misalnya adenovirus tipe 41, SARS-CoV sendiri juga diduga, juga ada virus EBV, ada virus CMV, dan lain-lain. Nah, kebanyakan dari virus-virus yang diduga ini menyebab penularannya melalui saluran cerna dan saluran nafas. Oh, jadi penyebab hepatitis akut ini yang masih misterius. Jadi, apakah benar ini disebabkan vaksin COVID-19? WHO sudah secara definitif menyebutkan bahwa tidak ada kaitan itu sebagai efek samping dari vaksin, terutama karena yang terkena adalah anak-anak usia 1-16 tahun, di mana sebagian besar sebenarnya belum vaksin. Ada, kalau saya tidak salah, 20% ditemukan dengan infeksi COVID, gitu. Nah ini, dan kemudian ada 20% juga yang ditemukan koinfeksi antara adenovirus dengan SARS-CoV-2. Tetapi apakah itu disebabkan, tapi tidak bisa diambil kesimpulan bahwa hepatitis akut ini karena SARS-CoV-2. Masih membutuhkan banyak sekali penelitian dan kasus-kasus lain yang terus masuk, dan kemudian itu yang diperiksa serologinya, darahnya, supaya bisa ditentukan definitif apa underlying cause atau penyebab dari hepatitis akut di anak.
Nah, tadi WHO sudah menyatakan kalau penyebab penyakit ini bukan karena vaksin COVID-19. Sampai sekarang, peneliti juga masih menyelidiki penyebab pasti penyakit ini. Lalu, bagaimana dong caranya supaya anak kita bisa terhindar? Apakah cukup hanya dengan vaksin hepatitis? Nah, karena penularan hepatitis akut ini mayoritas melalui saluran cerna dan pernapasan, masih ada sejumlah upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Jadi orang tua diimbau agar anaknya rajin mencuci tangan. Seluruh bahan makanan dicuci hingga bersih, pastikan makanan bersih dan juga matang. Kemudian tidak bergantian alat makan, hindari kontak dengan orang sakit, selalu jaga kebersihan dan disiplin protokol kesehatan. Oke, terima kasih sudah diskusi. Lanjut diskusi di kolom komentar ya.